شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'dah. Bapak, Ibu, Saudara, termasuk di dalamnya para siswa-siswi semuanya yang saya hormati, saya cintai, saya muliakan, dan semoga dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, kita telah berada pada penghujung di bulan Ramadan yang mulia ini, yang sebentar lagi kita akan menjumpai Idul Fitri, hari raya kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala menerima segala amal soleh kita, puasa kita, tadarus kita, ibadah kita selama Ramadan di tahun ini. Mudah-mudahan termasuk amalan kita, amalan makbulan indallah, Allahumma amin. Ikhwan fillah, saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, saat lagi kita akan masuki satu Syawal yang merupakan hari raya kita, Idul Fitri. Ketika masuk hari raya Id, baik Idul Fitri maupun Idul Adha, disunahkan bagi kita untuk memperbanyak takbir, memperbanyak zikir takbir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana yang diperintahkan Allah tatkala kita telah melaksanakan puasa, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kepada kita untuk bertakbir tatkala kita telah puasa dan telah menyelesaikan, menggenapkan bilangan puasa kita. Walitukmilul iddata, maka genapkanlah, sempurnakanlah bilangan puasamu, kata Allah. Walitukabbirullaha ala ma hadakum, lalu agungkanlah asma Allah dengan petunjuknya. Walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Mudah-mudahan semoga kita termasuk menjadi orang-orang yang terus banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kata Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, zayyinu a'yadakum bitakbir. Zayyinu a'yadakum bitakbir. Hiasilah hari raya kalian, hiasilah Id kalian dengan memperbanyak takbir, mengagungkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Takbir merupakan kalimat zikir mengagungkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kalau kita mengumandangkan takbir, itu artinya kita sedang berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalimat takbir adalah Allahu Akbar. Nah, lazim di negeri kita ketika masuk Idul Fitri maupun Idul Adha, kita mengumandangkan takbir yang kita kenal dengan sebutan takbiran. Nek wong Jawa senangnya tambahan, takbiran. Pengajian, tadarusan, belakangnya ada annya, yasinan, dan seterusnya. Takbir, tatkala kita lakukan, maka istilah kita menyebut takbiran. Apa kalimatnya yang lazim kita dengar adalah Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamdu. Hamdu, belakangnya ada dalnya. Tapi karena wakaf, maka dalnya tidak terlalu banyak berbunyi. Walillahil hamd. Nah, para hadirin, para pemirsa, mustami'in, mustami'at, para shaimin, shaimat yang dimuliakan Allah, ada dua macam takbir atau takbiran. Yang pertama kita kenal dengan sebutan takbir mursal, atau ada juga yang menyebut takbir mutlak. Yang kedua disebut dengan takbir muqayyad. Apa itu takbir mursal atau takbir muqayyad? Saudaraku, takbir mursal adalah
kumandang takbir, lafaz takbir yang kita kumandangkan, yang kita lafalkan tanpa terikat waktu, kapan saja. Maka mutlak, sifatnya mutlak, bisa kapan saja. Artinya begini, kapan saja bukan sewaktu-waktu hari di luar Id pun boleh, tidak begini maksudnya. Tatkala masuk pada satu Idul Fitri atau satu Idul Adha, maka kita mulai maghrib itu terbenamnya matahari, malam Idul Fitri itu sampai dengan kita melaksanakan sholat Id kita semalaman suntuk itu, kita bisa melakukan takbir semalaman tanpa batas. Artinya mutlak kita lakukan, secara mursal kita bisa lakukan semalam itu tanpa diikat oleh apapun. Artinya semalam itu kita bisa melakukan takbiran. Bisa kita di jalan, di rumah, di masjid, sendirian, atau bersama teman-teman. Dimanapun kita bisa melakukan takbir itu, itulah takbir mursal. Yang kedua disebut dengan takbir muqayyad, takbir yang terikat waktunya. Kapan? Seperti halnya pada saat Idul Adha. Waktunya mulai tanggal 9 Zulhijjah sampai dengan tanggal 13 hari Tasyrik. Terikat waktu itu saja. Kemudian saat-saat itu setelah ba'da sholat kita melakukan takbir. Terikat pada saat ba'da sholat saja. Itu namanya takbir yang ada ikatan, terikat dengan waktu, muqayyad. Ada dua takbir, yang pertama takbir mursal, yang kedua disebut takbir muqayyad. Takbir Idul Fitri lebih cenderung ke takbir mursal. Karena waktunya sampai dengan turunnya Idul Fitri sholat Id, maka sudah tidak ada takbiran lagi. Namun kalau takbir pada saat Idul Adha, mulai bahkan dari tanggal 1 Dzulhijjah, kita bisa melakukan takbiran mulai pada tanggal 1 Dzulhijjah sampai dengan hari Tasyrik. Kita ada ikatan waktu di situ. Kemudian ada beberapa lafaz takbir yang dalam riwayat. Yang pertama yang lazim tadi saya sampaikan, yang kedua ada juga lafaz takbir yang hanya 2 kali. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar walillahil hamd. 2 kali takbirnya. Itu riwayat dari Ibnu Mas'ud. Ada juga yang berbunyi begini, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd, Allahu Akbar wa ajal, Allahu Akbar ala ma hadana. Ada riwayat semacam itu yang disampaikan oleh Ibnu Abbas. Kalau Salman Al-Farisi lebih singkat lagi bahkan takbirnya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar kabira. Itu riwayat dari sahabat Salman Al-Farisi. Singkatnya Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, saya muliakan, di saat masuk Idul Fitri, mari sama-sama kita kumandangkan sunnah Kanjeng Nabi ini, sunnah takbiran pada saat Idul Fitri. Kita hidupi malam Idul Fitri, Idul Adha dengan memperbanyak takbir, mengumandangkan kalimat takbir, mengagungkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Saat kita duduk, berbaring, berjalan, di jalan, di rumah, di musola, di masjid, bahkan di pasar, kita disunahkan mengumandangkan takbir. Tapi ingat, karena takbir ini merupakan zikir kepada Allah, maka jangan diikuti dengan sikap tindakan yang justru merusak takbir itu sendiri. Misalnya di jalan, kita takbir sambil teriak-teriak, atau takbir kita sambil melakukan hal-hal yang dilarang, melakukan hal yang maksiat misalnya, itu bertentangan dengan kalimat takbirnya itu sendiri. Maka tetap dalam koridor akhlakul karimah sesuai tuntunan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selain takbir di saat Idul Fitri, ada hal yang juga bisa kita lakukan, sunnah Kanjeng Nabi. yakni misalnya sebelum berangkat kita ke sholat masjid, ke lapangan sholat Idul Fitri, kita mandi dulu. Kita pakai wangian, kita pakai pakaian yang terbaik pada hari itu. Bukan yang terbaru, bukan yang termahal, tapi yang terbaik kita pakai pada hari itu untuk melaksanakan sholat Idul Fitri. Kemudian berhias,
Ya sewajarnya lah berhias. Kemudian kita makan, sunnahnya adalah jika melakukan sholat Idul Fitri, sunnahnya kita makan terlebih dahulu, walau saemplokan cara wong Jawa, untuk meyakinkan bahwa hari itu kita sudah tidak puasa. Idul Fitri adalah hari raya makan. Idul Fitri adalah hari raya makan. Id, hari raya. Fitri, futur, iftar, makan setelah kita puasa. Yakinkan hari itu kita sudah tidak puasa, maka sunnahnya sebelum berangkat melakukan sholat Idul Fitri, kita makan, minum dulu. Kemudian kita lewat jalan, berangkat lewat jalan yang mana, pulangnya pun disunahkan lewat jalan lain, bukan jalan yang itu. Artinya, sedapat mungkin kita berangkat dan pulang lewat jalan berbeda. PP-nya kita berbeda, itu pun sunnah Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian juga sepanjang perjalanan kita menuju ke tempat sholat itu pun perbanyaklah kita mengumandangkan takbir. Ya enggak usah teriak-teriaklah, kita dengan kalimat yang bisa kita dengar saja. Yang penting kita tetap ingat pada Allah bahwa kita sedang takbir. Tidak usah kita teriak-teriak sambil berangkat ke musola, masjid, ke lapangan. Mudah-mudahan saum kita sebulan di Ramadan ini, dan termasuk amalah ibadah dalamnya, puasa kita, tadarus kita, zakat fitrah kita, dan seterusnya, apapun yang kita lakukan sunnah-sunnah Kanjeng Nabi, semoga mudah-mudahan menjadi amalan penambah pahala kita di Ramadan Karim tahun ini. InsyaAllah mudah-mudahan kita bisa berjumpa di tahun yang akan datang. Paringana selamat sehat semuanya. Kita mohon datang Allah, mudah-mudahan kita diparingi sehat wal afiyah, saged menangi lagi Ramadan dan Idul Fitri di tahun yang akan datang. Dan semoga tahun ini segera Allah cabut musibah virus corona dari negeri Indonesia tercinta ini. Demikian, terima kasih. Mohon maaf lahir batin. Semoga predikat takwa dapat atau mampu kita raih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.